Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kuasailah seluruh hidup kami. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk boleh menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan renungan kita pada malam hari ini yang terdapat di dalam Mazmur nomor 123, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat, dengan tema Pandang Dia dan Nantikan Pertolongannya. Bapak Ibu, banyak anak-anak, remaja maupun orang dewasa di mana sekarang ini mengalami perundungan atau intimidasi, tidak hanya secara langsung, tetapi juga melalui media sosial. Hal ini ternyata tidak terjadi pada zaman sekarang saja. Pada masa lampau pun hal seperti ini sudah terjadi. Dalam bacaan ini, pemazmur dengan jelas mengungkapkan bahwa ia pun mengalami hal demikian, yaitu penghinaan dan olok-olok. Di sini ada dua tipe orang yang melakukannya. Yang pertama adalah orang-orang yang merasa aman pada dirinya sendiri, yakni mereka yang merasa berkecukupan secara ekonomi dan sosial. Mereka menjadi tidak tahu diri dan meremehkan orang lain. Kedua, orang-orang yang sombong. Mereka mudah menghina dan mengolok-olok orang yang dipandangnya lebih rendah. Akibat dari perundungan yang terus-menerus akan membuat seseorang mengalami penderitaan batin. Hal inilah yang dialami oleh pemazmur, sehingga ia berlari kepada Tuhan dan memohon perlindungan serta belas kasihannya. Pemazmur memohon layaknya seorang hamba laki-laki dan perempuan yang memandang kepada tangan tuan dan nyonyanya. Bapak Ibu, ketika kita dihina dan mengalami perundungan, biasanya kita menjadi tertekan, stres, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari kita hanya berfokus pada situasi dan kondisi yang ada, bukan memandang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jika saat ini ada di antara kita yang sedang berada dalam situasi yang demikian, baiklah kita mengambil sikap seperti pemazmur, yaitu pertama, kita harus memandang kepada Tuhan dengan berseru dan berdoa. Sebab ketika kita memandang kepada Tuhan, kita tidak akan takut lagi dalam menghadapi siapapun. Dan yang kedua, menanti pertolongan Tuhan dengan setia, seperti seorang hamba yang senantiasa memandang kepada tuannya, hingga mendapatkan belas kasihan dari tuannya itu. Bila kita setia memandang kepadanya, kepada Allah yang penuh kasih, akan memberikan pertolongan kepada kita. Mari, arahkanlah pandangan kita hanya kepadanya dan nantikanlah pertolongannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas pengajaran firman-Mu pada malam hari ini, di mana Engkau terus dan terus mengingatkan kami agar kami senantiasa hanya mengarahkan pandangan kami kepadamu dan senantiasa menanti, menunggu, dan berharap akan pertolongan-Mu. Tuhan, pimpin kami, sertai kami, dan biarlah malam hari ini boleh menjadi bagian kami di dalam Engkau, dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Roh Kudus, naungilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.